Nah, oke kawan-kawan Q, kali ini saya ada kedatangan kipas angin yang mereknya itu Cosmos, ukuran kecil ya kawan-kawan Q. Sebelumnya ini sudah pernah saya perbaiki, tapi karena ini rusak lagi di anternya, gara-garanya karena ketendang anaknya katanya kawan Q. Ketendang langsung mati. Nah, setelah saya cium tidak ada bau bangkai kawan Q, maksudnya berbau hangus ya, seperti yang kawan Q lihat. Kalau untuk putarannya sangat normal, tidak ada kesat. Kita coba colokin dulu ke stop kontak, kita lihat apakah benar-benar mati atau tidak. Kita coba tombol 1 dan 2 nya ya kawan Q. Nah, tidak bisa kawan Q, benar. 2 nya pun tidak bisa, 1 tidak bisa, 2 tidak bisa. Nah kawan Q, bagaimana kelanjutannya, apa kerusakannya? Mari kita bongkar sama-sama. Pertama-tama kita lepas dulu baling-balingnya ya kawan Q. Ini kita tarik saja. Nah seperti itu, karena dia tidak menggunakan baut, cuman menggunakan ring saja ya. Langsung saja lagi kita lepas bautnya. Nah bautnya ini hilang kawan Q, satu saja dia ada. Pertama kita bongkar dulu. Kita mengerjakannya tanpa menggunakan multitester ya kawan Q, karena bagi teman-teman yang tidak mempunyai multitester sangat sulit dalam nanti mempraktekannya di rumah. Jadi saya tidak menggunakan multitester, langsung saja saya bongkar. Karena kipas angin ini sangat jarang kerusakannya di bagian tombol, pasti di bagian kumparan. Entah itu bisa hangus, solderannya lepas atau putus, atau sekring atau fuse-nya juga putus kawan Q. Pertama-tama kita bongkar seperti yang kawan Q lihat. Nah seperti itu, kita kumpulkan bautnya. Ini karena di dalamnya tidak mempunyai baut ya kawan Q, berarti ini kita tarik saja seperti ini. Nah setelah itu kita lepas bagian kepalanya. Nah oke kawan Q, setelah itu kita lepas lagi bagian muternya ini buat geleng-geleng kanan dan ke kiri. Ini bisa habis ya kawan Q, kalau kelamaan dia ininya bisa gundul. Jadi putarannya tuh kadang kretek, dia tidak lagi lancar dalam geleng-geleng ke kanan ke kirinya, karena ininya sudah gundul kalau semakin lama. Nah kawan Q, sudah. Sekarang kita lepas di bagian ininya kawan Q, agar mudah nanti kita melihat di kumparannya. Kita langsung cek saja bagian kumparannya tanpa harus menggunakan multitester. Oke kawan Q, sambil kita jelaskan, sambil kita bongkar sama-sama. Nah kawan Q, kalau kawan Q punya kipas angin rusak besar atau kecil, sebenarnya caranya tidak jauh banyak berbeda, sama saja. Mau kotak ataupun berdiri, atau besar ataupun kecil, caranya sama. Nah sudah lepas kawan Q. Nah bagian belakangnya sini ya, ini bagian belakang bearingnya, ini bagian depannya. Ini lepas karena sudah kita lepas tadi bagian belakang, nggak apa-apa. Ingat ini kecil bagian belakang, yang besar bagian depan. Nah seperti ini sudah kita lepas. Karena dia tidak kesat, berarti kawan Q kerusakannya bukan pada sendat sini. Nah ini sudah mulus ya. Biasanya kalau kesat itu kawan Q, kalau dipaksakan, wah sepeda motor lewat kawan Q, sorry. Nah kalau ini kesat, biasanya kalau dipaksakan kumparan ini bisa panas, bisa kebakar, atau sekring atau pengamannya, biosnya itu bisa putus kawan Q. Jadi kalau ini kesat, sebaiknya kawan Q dikasih minyak angin atau baby oil. Nah bentar kawan Q. Nah oke kawan-kawan Q, setelah sudah semua terbongkar, sekarang giliran di bagian kumparannya ini kita bongkar ya kawan Q.
Kita lihat dulu batas dari, nah sangat berdebu kawan Q. Kita lihat dulu batas dari solasinya ini. Nah, sekarang kita kuyak bagian solasinya kawan Q. Pelindungnya ini jangan sampai rusak ya. Nah, agar nanti mudah dalam mengembalikannya. Nah, ini kawan Q, terlihat jelas di dalam kumparannya ini ada kabel bagian ini, kabel bagian jaringan apa ini, bagian listrik, bagian dari PLN, kabel PLN dan kabel tombol 1 2, kabel tombol nomornya kawan Q. Nah, kita lepas. Kalau yang kecil pasti sama semuanya ya kawan Q, mau merek Maspion, Cosmos atau Miyako, kumparannya pasti dibungkus seperti ini. Tapi kalau yang besar sedikit berbeda, cuman caranya sama kawan Q. Nah, seperti yang kawan Q lihat, kita lepas dulu penutupnya ini, kita cek apakah ada kawat atau lilitan yang terlepas. Nah, tersambung dengan sempurna kawan Q. Lihat ya, tidak ada yang terlepas. Kita lepas lagi. Nah, solderannya bagus ya, baru semua solderan ini, tidak ada kropos dan terlepas. Nah, ini fuse-nya kawan Q, seperti yang kawan Q lihat. Nah kawan Q, maaf kawan Q, setrum saya lupa nyabut colokannya kawan Q. Waduh, kadang seperti itu nyerpis kalau lupa kawan Q. Nah, kaget saya, kirain ada yang gelitik tadi kawan Q. Nah, ini adalah fuse-nya kawan Q. Iya, seringkali nyerpis kipas angin kawan Q, kadang saya lupa dalam mencabut colokannya, kesetrum kawan Q. Iya, sekalian terapi ya kawan Q, terapi jiwa. Nah ya, solderannya tidak ada yang lepas ya, bagus semua. Berarti kerusakannya sangat tidak mungkin di bagian tombol, karena solderannya bagus. Meskipun kita cek dengan multitester pasti bagus ini. Sekarang saya akan ganti ini fuse ya kawan Q, fuse yang baru. Sudah saya panaskan ini solderannya, sambil saya tadi membongkar sudah saya colok ke stop kontak. Kita lepas dulu bagian fuse nya kawan Q. Nah kawan Q, meskipun tidak mempunyai multitester, bongkar saja, jangan takut, pasti bisa. Sudah terlepas ya kawan Q. Nih, maaf, nah sudah terlepas ya. Ini tadi, ini dalam memasangnya ke bolak-balik fuse ini tidak masalah ya kawan Q, karena dia tidak ada kutub negatif positifnya, apa namanya, non polar apa namanya gitu, tidak masalah dalam ke bolak-balik. Nah sekarang kita lepas lagi di bagian kabel birunya ya kawan Q. Saya taruh dulu untuk mempermudah saya dalam melepasnya. Saya zoom biar terlihat jelas kawan Q. Sebentar.
sebentar kawan Q, maaf. Nah, semoga jelas ya kawan Q. Sekarang kita lepas menggunakan tang karena dia tidak menggunakan solder. Saya lepas dulu segelnya ini. Wah, agak keras kawan Q, kita potong saja. Nanti kita solder di bagian kawatnya. Nah, seperti yang kawan Q lihat, ini dia fuse-nya. Kelihatan ya. Sekarang saya akan ganti dengan fuse yang baru. Nah, kita sesuaikan panjang kawatnya kawan Q, agar nanti sama dalam merapikannya, tidak sembraut. Nah, seperti itu panjangnya kurang lebih. Oke ya, yang lama, yang baru. Oke, kita ambil ini tutup selangnya yang warna oranye ini kawan Q, untuk menutupin yang di baru ini. Wah, agak keras. Kita tutupin pakai solasi bakar saja ya kawan Q. Sebentar, saya taruh dulu di sini. Saya ambil solasi bakarnya. Nah kawan Q, ini solasi bakarnya. Semoga cukup jelas ya kawan Q penjelasannya. Nah, kita bagi dua karena perlunya tidak panjang. Kita potong seperti ini. Nah, terus lagi kita potong sisanya, disesuaikan. Oke kawan Q, setelah itu kita bungkus agar nanti saat kita merapikannya dia tidak kegabung gini kawan Q, kawatnya, agar aman ini pelindungnya. Kita panasin menggunakan solder saja. Kita rapikan agar dia melekat ya kawan Q. Oke ya kawan Q, sudah. Sekarang saatnya kita pasang di bagian yang sudah kita lepas tadi. Saya lilit dulu, baru nanti saya akan solder kawan Q. Bismillah kawan Q, mudah-mudahan kawan Q bisa memperbaiki kipas anginnya yang rusak, yang mati total seperti punya saya ini ya. Saya pelintir dulu kawat sisa tadi. Nah seperti ini kawan Q. Oke ya. Nah sekarang kita solder dan lalu kita tutup lagi seperti semula. Kita bungkus seperti awal. Oke kawan Q, lihat caranya, jangan sampai gagal paham. Saya lanjutkan dalam penyolderan. Sekarang sudah seperti semula, sudah saya tutup. Sekarang kita kembalikan, kita tutup lagi seperti semula ya kawan Q. Nanti akan kita coba sama-sama apakah sudah berfungsi atau tidak. Oke kawan Q, saya gunakan solasi kertas atau solasi apa saja buat kawan Q dalam menempelnya nanti. Nah, saya gunakan secukupnya. Nah, untuk merekatkan karena ini sudah
tidak menempel lagi ya kawan Q. Oke. Nah, oke kawan-kawan Q, saatnya kita coba apakah sudah berfungsi atau tidak. Kalau berfungsi, kawan-kawan Q semoga bisa dalam mempraktekannya. Oke kawan Q, kita colokin stop kontak. Ini kabelnya. Kita coba nomor 1. Kelihatan ya. Nah kawan Q, sudah berfungsi dengan bagus. Kipas anginnya ya. 1. Sekarang nomor 2 nya. Nah, oke ya kawan Q. Kalau kawan-kawan Q punya nanti kipas angin yang mati total kecil, kalian bongkar saja di bagian kuningnya tadi, kumparannya tadi. Nah, sangat kencang ya kawan Q. 1 dan 2. Kita matiin ya. Oke. Nah, seperti itu kawan Q. Selamat dalam mempraktekannya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa dalam mencobanya nanti di rumah. Oke kawan Q, sampai di sini dulu tutorial dalam memperbaiki kipas angin mati total. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video lainnya.